Siang itu langit solangkan menampakkan cahayanya. Matahari pun terhalang derasnya hujan. Pak Kusmin masih tertunduk lemas di warung soto miliknya. Sepi, senyap, hanya suara jam dinding yang memegihkan telinga. 3 jam sudah Pak Kusmin masih sabar menunggu pelanggannya. Tapi kenyataan itu masih sama. Tak ada pelanggan yang memampir di warung soto miliknya. Hingga waktu pun menjelang malam. Dan kejadian itu sering dialaminya semenjak kakaknya membuka warung di sebelahnya. Hanya kesabaranlah yang menjadi pondasi agar warung soto miliknya tetap berdiri. 3 tahun pun berlalu. Warung soto milik Pak Kusmin semakin sepi. Hutang mulai menumpuk di mana-mana. Bahkan Pak Kusmin dan istrinya mulai menjual barang-barang berharga milik mereka. Sudah jatuh gini tertimpa tangga. Istri Pak Kusmin mulai sakit-sakitan dan divonis terkena penyakit kanker ganas. Mau tak mau, Pak Kusmin harus merelakan rumahnya untuk dijual untuk pengobatan istrinya. Kontrakan rumah 4x4 itu pun menjadi tempat satu-satunya istirahatnya saat ini. Cibiran mulai tersungging dari mulut tetangga. Apalagi anak perempuannya yang bernama Dila sering pulang malam tanpa tahu Dila bekerja sebagai apa. Mereka langsung mengecap kalau putri satu-satunya Pak Kusmin itu perempuan nakal. Pak Kusmin sendiri dilahirkan hanya 2 bersaudara, dia dan kakaknya. Tapi Pak Langit dan Bumi, Pak Kusmin memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Pak Rusdi, keluarga satu-satunya yang dimilikinya saat ini. Pak Rusdi seolah acuh dengan kondisi adiknya saat ini. Sifat sombong yang dimilikinya sering dijadikan bahan untuk bisa mengolok-olok Pak Kusmin. Tahun pun berganti tahun. Kondisi Pak Kusmin semakin parah. Tak ada lagi orang yang mau menolongnya. Hingga tiba-tiba Pak Kusmin bermimpi didatangi oleh laki-laki tua berjenggot lengkap dengan goblok usangnya. Di dalam mimpinya itu Pak Kusmin akan mempunyai harta melimpah asal mau menuruti kata-katanya. Awalnya Pak Kusmin mengabaikan dan menganggap hanya bunga tidur saja. Tapi anehnya mimpi itu masih sering muncul hingga 4 malam berturut-turut. Disinilah iman Pak Kusmin dipertaruhkan. Secara diam-diam Pak Kusmin mencari tahu akan siapa sosok kakek tua di dalam mimpinya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja laki-laki yang bernama Mbah Sinto itu muncul di hadapan Pak Kusmin yang sedang kebingungan. Dan dengan sekejap, Pak Kusmin berada di gubuk tua di area hutan jati. Dengan asap menyan yang masih mengepul, Mbah Sinto seolah meniupkan sesuatu di area matanya. Hingga Pak Kusmin pun hanya menganggukkan kepalanya saat Mbah Sinto mengajukan persyaratan. Satu jam kemudian, Pak Kusmin pulang dengan senyuman yang merekah. Senyuman yang sudah lama hilang dari dirinya. Dila yang tanpa heran mencoba mendekati dan bertanya kepada ayahnya. Disinilah perbincangan dimulai. Kita bisa menjadi orang kaya raya, Nduk, ucap Pak Kusmin dengan nada sumringah. Dila semakin heran dan penasaran dengan kata-kata ayahnya itu. Setelah menceritakan semuanya, Dila pun setuju dengan putusan Pak Kusmin. Saya setuju, Pak. Dila sudah bosan hidup susah, dihina, dicaci. Apalagi setelah mengingat perlakuan Pak Rusdi pada keluarga kita. Ucapan Dila semakin menambah tekad Pak Kusmin untuk melaksanakan perintah Mbah Sinto. Malam berikutnya yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, Pak Kusmin bersama Dila beranjak melangkah ke rumah Mbah Sinto. Entah bagaimana, mereka dengan sekejap sampai di gubuk Mbah Sinto, yang bisa dikatakan sangat jauh dari kontrakan Pak Kusmin. Kowe wis siap, Nduk, ucap Mbah Sinto sambil membakar menyan. Dila hanya mengangguk dan pasrah menuruti kata-kata dari kakek tua itu. Pengantin pocong hitam.
Itulah ritual pesugihan yang dijalani Pak Kusmin saat ini, di mana Dila akan dikawinkan dengan sosok pocong dan harus siap digauli makhluk gaib itu kapan saja. Setelah persyaratan dilakukan, Dila disediakan kamar khusus, dan kamar itulah saksi dari semuanya. Gelap, tanpa ada cahaya sedikit pun, tapi Dila dapat menikmati sensasi malam pertamanya dengan suaminya. 3 jam kemudian Mbak Sinta mengetuk pintu kamar dan melihat Dila yang bermandikan keringat. Segera, Mbak Sinta menyuruhnya mengelap sisa-sisa lendir di tubuhnya untuk nanti dijadikan kuah soto dengan cara mencampurkannya. Pulanglah dan lihat di atas kasurmu, Nduk, kata Mbak Sinta. Menurut penjelasannya, sosok pocong yang kini sudah menjadi suami gaibnya itu akan memberikan harta yang melimpah setelah usai melakukan hubungan badan. Dan sisa-sisa lendirnya bisa dicampurkan ke dalam kuah soto yang dapat membuat laris dagangan Pak Kusmin sendiri. Tapi, semua harta yang didapat hanya Dila yang berhak karena dia sebagai istrinya. Kalaupun nanti ada orang yang diam-diam tahu atau sengaja merebut harta Dila, maka suami atau si pocong hitam itulah yang akan bertindak. Mendengar penuturan dari Mbak Sinta, Pak Kusmin pun mengangguk dan mengerti. Dila pun segera mengajak ayahnya itu untuk pulang, karena sudah tak sabar ingin melihat harta yang melimpah, seperti yang dijanjikan oleh Mbak Sinta. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Dila melonjak kegirangan karena melihat sekepok uang serta kleon emas yang gemerlap di atas kasurnya. Setelah perkawinan gaib itu terjadi, kondisi perekonomian Pak Kusmin mulai membaik, bahkan 10 kali lipat dari sebelumnya. Warung sotonya pun kini dibanjiri pengunjung berkat lendir dari si pocong hitam itu sendiri. Kondisi istri Pak Kusmin pun berangsur mulai membaik berkat pengobatan alternatif yang lumayan mahal. Penampilan Dila seorang putri, wajahnya cantik terawat dan lengkap dengan aksesoris yang melekat di tubuhnya. 2 tahun sudah, keluarga Pak Kusmin merasakan kenikmatan semu. Mobil mewah, rumah berlantai 3, serta cabang warung soto yang ada di mana-mana, membuat Pak Kusmin lupa diri. Pencapaian Pak Kusmin membuat iri saudara kandungnya, yaitu Pak Rusdi. Pak Rusdi pun mulai curiga dengan kekayaan yang didapat secara tiba-tiba oleh adiknya itu. Hingga suatu pagi, Pak Rusdi yang tak sengaja melihat Dila keponakannya berjalan dengan tampilan super mewahnya, menumpangi mobil keluaran terbaru, membuat panas Pak Rusdi. Dengan sengaja Pak Rusdi menghampiri Dila dan melontarkan kata-kata pedas. Tak hanya itu saja, Pak Rusdi tega merampas kalung serta tas Dila. Tanpa Pak Rusdi ketahui, ada sepasang mata merah yang mengawasinya. Dialah si pocong hitam. Pocong hitam itu menatap tajam ke arah Pak Rusdi. Hanya dengan hitungan detik, Pak Rusdi pun mati tertabrak truk dari depan saat mencoba berlari. Dila yang merasa ngeri atas kejadian Pak D-nya itu benar-benar merasakan kemurkaan dari si pocong hitam. Dan hal itu semakin membuatnya takut. Dengan berjalannya waktu, Dila pun merasakan kehampaan sebagai wanita pada umumnya. Dia ingin merasakan hidup normal dan mempunyai pasangan manusia sama sepertinya. Pernah, suatu kali dia mengutarakan niatnya untuk berhenti dari kemusyrikan ini. Tapi Pak Kusmin menentangnya. Laki-laki itu sudah terlena akan duniawi tanpa menghiraukan masa depan anaknya. Pernah suatu hari ada seorang pemuda yang melamar Dila, tapi pemuda itu langsung tewas secara tak wajar. Dan tentu saja, semua itu akibat ulah dari si pocong hitam yang sudah menguasai jiwa dan raga Dila. Tanpa disadari, mereka sudah dijadikan tumbal oleh Pak Kusmin. Tahun berganti tahun, tak terasa umur Dila sudah menginjak 40 tahun. Di usianya ini seharusnya Dila sudah mempunyai keluarga lengkap dengan anak-anak yang lucu. Hidupnya kini semakin hamba. Ayahnya juga semakin tua dan ibunya baru saja meninggal. Tak ada laki-laki yang mau mendekatinya
karena sudah dipastikan mereka akan mati sia-sia. Uang yang dimilikinya semakin tak ada artinya. Tubuhnya kini kurus kering karena sukmanya dihisap oleh si pocong hitam. Akibat setiap malam harus melayani dari maghrib hingga azan subuh berkumandang. Sungguh, batin Dila pun tersiksa. Hari itu Dila sudah bertekad bulat untuk menghentikan penyiksaan ini. Dia pun mendatangi Mbak Sinto, meminta untuk memutuskan perjanjian dengan setan tersebut. Tapi silanya rumah Mbak Sinto lenyap beserta orangnya. Kini tak ada lagi yang mau mendekati Dila, dan itu artinya tak ada lagi tumbal untuk pesugihannya. Karena sudah 2 purnama Pak Kusmin tak menyediakan tumbal, akhirnya Pak Kusmin lah yang menjadi korban. Dia ditemukan mati secara mengenaskan di kamarnya sendiri. Dila pun semakin depresi dengan semua hal yang terjadi. Tingkahnya seperti orang yang tak waras. Setiap hari Dila mengunci diri di kamar, dan jalan satu-satunya untuk mengikhlaskan kemusyrikannya itu, dia pun kemudian mati bunuh diri. Sampai sekarang rumah yang berlantai 3 itu dibiarkan terbengkalai oleh warga sekitar. Mereka tak berani mengusik, apalagi masuk ke dalam rumah. Karena menurut penuturan para warga sekitar, rumah itu sering terlihat penampakan sosok pocong, dan juga sering terdengar suara rintihan orang menangis. Tampak seorang laki-laki setengah tua yang duduk di atas kursi roda. Raut mukanya tampak sedih dan murung. Dia seperti menyimpan penyesalan yang dalam. Dialah Pak Hedi yang kini terguling lemas di atas kursi rodanya. Tubuhnya tampak kurus kering dan berkeriput. Tampak luka berada di sana sini di tubuhnya. Pak Hedi menderita suatu penyakit yang aneh dan misterius. Sesekali keluar air mata dan menetes di pipinya. Usut punya usut, dahulunya Pak Hedi adalah orang yang sangat kaya. Dia terkenal akan kekayaannya, dari mulai sawah yang berada di mana-mana. Orang memanggilnya Bos Juragan. Entah dari mana kekayaan Pak Hedi, yang jelas dia adalah salah satu orang terkaya di tempatnya. Para warga pun tidak tahu dari mana asal kekayaannya, karena memang dari awal Pak Hedi datang ke desa itu dalam keadaan kaya. Tapi yang bikin aneh, kekayaan Pak Hedi semakin bertambah dalam waktu yang singkat. Kekayaannya semakin melimpah dalam waktu yang sangat cepat, seperti tak putus-putusnya. Hingga Pak Hedi pun punya rumah di mana-mana dan usaha di mana-mana. Namun kabar yang beredar di kalangan para warga saat itu, Pak Hedi dikabarkan sebagai penganut pesugihan. Makanya tak heran jika kekayaannya melimpah ruah dalam waktu yang sangat singkat. Para warga pun mulai tampak curiga kepada Pak Hedi yang tiba-tiba bangkrut dan menderita penyakit yang aneh dan misterius. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan juga kematian-kematian dari anggota keluarganya. Kematian-kematian yang beruntun yang terjadi pada keluarganya, dan dimulai dari anak-anaknya dan beberapa pembantu yang bekerja di rumahnya. Banyak hal-hal janggal yang terjadi di rumahnya. Ada beberapa pembantu yang tak kuat ikut bekerja di rumah Pak Hedi, dan mereka memilih untuk keluar dari kerjaan di rumah Pak Hedi. Dari situlah mulai terdengar santer kabar berita bahwa Pak Hedi selama ini memang memuja pesugihan untuk mendapatkan kekayaan yang selama ini ia dapatkan dan nikmati. Kekayaan yang berlimpah ruah, namun sangat misterius dari mana asal kekayaan tersebut. Sebut saja Kang Komar yang dahulu pernah ikut bekerja di rumah Pak Hedi. Dulu, Kang Komar bekerja sebagai pembantu di sana.
Dia bertugas sebagai tukang kebun di rumah Pak Hadi. 5 tahun sudah Kang Komar ikut bekerja di rumah Pak Hadi. Dan selama itu pula dia sering melihat hal-hal yang aneh di rumah Pak Hadi. Suatu malam, Kang Komar sedang beres-beres di gudang sebelah. Dan tiba-tiba dia mendengar suara yang aneh yang terasa sangat mengganjal di telinganya. Tapi Kang Komar tidak memperdulikan suara itu. Dia hanya berpikir positif saja. Kang Komar pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, ia pun kemudian beristirahat dan kemudian ia pun berjalan menuju ke dapur untuk mengambil minuman. Kang Komar segera melangkahkan kakinya menuju ke dapur rumah besar dan sampailah ia di sana. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang kesakitan. Suaranya tampak lirih. Kang Komar pun mencari dari mana suara tersebut. Dan sampailah Kang Komar kemudian di depan pintu kamar anak Pak Hadi yang bernama Budi. Betapa terkejutnya Kang Komar yang kala itu melihat ada sosok makhluk tinggi besar yang sedang mencekik leher Budi. Keringat dingin pun mulai bercucuran di tubuh Kang Komar. Tubuhnya sendiri terasa menggigil. Kang Komar hanya bisa tertegun dan tak bisa berbicara karena dia melihat sebuah pemandangan yang membuat bergidik ngeri. Tiba-tiba makhluk tersebut pun menghilang dari pandangan Kang Komar. Kang Komar dengan tubuh yang masih terasa lemas, kemudian ia pun meninggalkan kamar Budi. Pagi pun tiba di rumah Pak Hadi. Saat itu digegerkan dengan kematian anaknya. Pak Hadi sebenarnya tahu dengan kematian dari anaknya tersebut. Tapi dia kemudian berpura-pura ikut sedih atas meninggalnya anaknya. Para warganya bertanya-tanya atas kematian dari Budi, anak dari Pak Hadi. Hari itu juga, jenazah Budi pun dimakamkan di pemakaman desa. Saat di pemakaman desa itulah, ada seorang kakek tua yang tengah berada tak jauh dari lokasi makam tersebut. Ia terlihat sedih melihat acara pemakaman tersebut, karena dalam pandangannya, tampak sebatang pohon pisang yang dimakamkan di situ. Rupanya kakek tua itu bukanlah orang sembarangan. Kakek tua tersebut memiliki kelebihan dalam mata batinnya. Dan nama kakek tersebut adalah Mbah Wojo. Saat itu Maman dan Darmo lagi bersama Mbah Wojo. Saat raut muka Mbah Wojo tampak lain, dari situlah Maman bertanya kepada Mbah Wojo, kenapa Mbah Wojo berubah raut mukanya? Mbah Wojo kemudian mengatakan kalau dia sedih melihat pemakaman yang sedang berlangsung. Karena yang dia lihat bukanlah jasad dari manusia, melainkan hanya seonggok kedepok pisang yang dibungkus dengan kain kafan. Mendengar kata-kata dari Mbah Wojo tersebut, Maman dan Darman pun terperanjat kaget. Mereka sudah bisa menebak dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Wojo. Korban tumbal pesugihan. Itu yang ada di hati mereka. Sungguh malang anak yang telah dijadikan tumbal pesugihan demi kekayaan yang sesaat. Sungguh tega orang yang telah menumbalkannya. Malam itu kematian Budi menjadi bahan perbincangan di kalangan para warga. Para warga merasa ada hal yang aneh dengan kematian dari anak Pak Hadi. Karena kematian itu terasa janggal dan aneh, jasadnya pun terlihat aneh juga. Semalam suntuk para warga membicarakan tentang kematian dari anak Pak Hadi. Kini, Pak Hadi pun mulai mendapatkan karmanya dari apa yang ia telah perbuat dengan mengambil pesugihan. Jalan yang sangat bertentangan dengan agama dan dilarang oleh Allah. Jalan kesesatan sesaat untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Sedikit demi sedikit, kekayaan Pak Hadi pun mulai berkurang dan mulai habis dalam tempo yang sangat singkat juga. Kini Pak Hadi mulai sakit-sakitan dan mulai depresi dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya kini. Pak Hadi kini mulai bicara tak karuan dan tanpa arah. Hari demi hari,
Kesehatan Pak Hadi pun semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus kering, dan kini terlihat luka-luka di sekujur tubuhnya tampak mulai muncul. Tubuhnya sendiri kini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan dipenuhi dengan nanah. Dan karma penderitaan pun akhirnya diterima oleh Pak Hadi. Karma yang begitu menyiksa dan menyedihkan dalam akhir hidupnya. Akhir hidup yang tragis dan memilukan. Penyakit Pak Hadi semakin lama semakin menjadi. Tubuhnya kini hanya tinggal tulang belulang yang dibalut dengan kulit luarnya. Dan akhirnya Pak Hadi pun meninggal dalam penyesalan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.